Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Dina Milenia, NIM 23040020059, Program Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 2B, Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Baik, di sini saya akan memaparkan materi saya mengenai landasan ontologi ilmu. Ontologi berasal dari dua kata, onto dan logos. Onto sendiri artinya adalah being atau ada, dan logos artinya adalah ilmu atau sains. Jadi, ontologi adalah the theory of being to being, yaitu teori yang membahas tentang keberadaan atau suatu ilmu yang mempelajari tentang keberadaan. Ada yang dimaksud di sini itu terbagi menjadi dua. Pertama, itu yang ada atau eksis, dan kedua adalah yang akan ada atau yang akan eksis. Jadi, ada dalam filsafat ilmu itu bisa ada dalam pikiran maupun ada dalam kenyataan. Filsafat ilmu mengkaji tentang landasan ontologis dari ilmu sebagai pilar pertama dari filsafat ilmu. Misalnya, mengkaji tentang subjek dari ilmu, apa sebenarnya ruang kajian dari masing-masing disiplin ilmu. Kemudian juga mengkaji tentang asumsi-asumsi kebenaran dalam ilmu. Nah, selanjutnya adalah mengenai paham-paham ontologi. Dalam pemahaman ontologi dapat ditemukan pandangan-pandangan pokok pemikiran sebagai berikut. Pertama adalah paham monoisme. Paham ini menganggap bahwa hakikat yang berasal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua. Hanya satu hakikat saja sebagai sumber yang asal, baik dari materi maupun rohani. Paham monoisme ini terbagi lagi menjadi dua aliran. Yang pertama adalah materialisme dan yang kedua adalah idealisme. Aliran materialisme adalah aliran yang menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Aliran ini sering disebut juga sebagai naturalisme. Menurutnya bahwa zat mati merupakan kenyataan dan satu-satunya fakta. Yang kedua adalah aliran idealisme. Aliran ini menganggap bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua berasal dari ruh atau sukma atau sejenisnya dengannya, yaitu sesuatu yang tidak berbentuk dan menempati ruang. Paham yang kedua adalah dualisme. Dualisme adalah ajaran yang menyatakan realitas itu sendiri terdiri dari dua substansi yang berlainan dan bertolak belakang. Masing-masing substansinya memiliki keunikan dan tidak dapat direduksi. Misalnya, Tuhan dengan alam semesta, roh dengan materi, jiwa dan badan, dan lain-lain. Paham yang ketiga adalah pluralisme. Paham ini beranggapan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Menurut aliran ini, manusia adalah makhluk yang tidak hanya terdiri dari jasmani dan rohani, tetapi terbentuk dari 4 unsur, yaitu tanah, air, api, dan udara. Selanjutnya, paham yang keempat adalah nihilisme. Nihilisme memberikan 3 proporsi tentang realitas. Pertama, tidak ada sesuatu pun yang eksis. Kedua, bila sesuatu itu ada, ia tidak dapat diketahui. Ketiga, sekalipun realitas itu dapat kita ketahui, ia tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain. Paham kelima adalah agnositisme. Agnositisme adalah paham peningkatan atau penyangkalan terhadap kemampuan manusia mengenai hakikat benda baik materi maupun rohani. Aliran ini mirip dengan skeptisisme yang berpendapat bahwa manusia diragukan kemampuannya mengetahui hakikat. Namun, tampaknya agnositisme ini lebih dari itu karena menyerah sama sekali. Nah, itu tadi beberapa penjelasan mengenai materi saya tentang landasan ontologi ilmu. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.